Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapat notifikasi ketika kami mengupload video-video baru. Selamat mengikuti. Saudara, obrolan sersan kali ini masih tetap menyangkut pilpres, pemilu. Tentu saja kami mengucapkan selamat memilih Indonesia. Selamat memilih bangsaku. Tentang pemilihan pemimpin maupun caleg wakil rakyat, tentu saja kita semua sudah memahami bahwa di negara yang berketuhanan yang Maha Esa dengan berbagai agama memiliki ajaran memilih pemimpin masing-masing. Kemarin di masjid di Darul Mutakin kami juga mendapatkan perbandingan bagaimana memilih baik menurut Al-Quran maupun Sunnah Rasul maupun menurut kitab-kitab. Nah, kebetulan yang menyampaikan adalah seorang mantan pendeta. Jadi kita melihat dari berbagai sisi dan kesimpulannya adalah bahwa semua agama memiliki aturan tata cara untuk memilih pemimpin. Jadi kita memilih pemimpin berdasarkan ajaran agama bukanlah sebuah politik identitas, karena memang itulah yang dituntutkan oleh orang beragama. Nah, bagi mereka yang tidak beragama mungkin itu menganggap sebagai politik identitas, sehingga apa yang disebut sebagai politik identitas itu ditentukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Karena orang yang beragama lain pun selain Islam, artinya bermacam-macam, punya aturan untuk memilih sendiri-sendiri. Jadi don't worry, be happy jika Anda memilih dengan cara berketuhanan yang Maha Esa. Artinya Anda memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan berpegang teguh pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa, artinya berdasarkan agama-agama yang diyakini. Ya, jangan sampai kemudian kita mengorbankan identitas ketuhanan yang Maha Esa hanya ingin mengikuti oleh orang-orang yang tidak beragama. Karena kalau dia beragama pasti tahu bagaimana harus memilih pemimpin. Nah, bagaimana sebagai seorang muslim, tentu saja saya dan Anda yang muslim seharusnya memang berpegang pada ajaran agama Islam. Nah, siapakah yang layak? Tentu saja kita harus tahu di dalam agama Islam yang tidak hanya masalah biasanya yang diungkapkan adalah bagaimana kita memilih muslim atau non muslim. Itu yang biasanya diungkapkan cuma itu. Padahal tidak hanya itu. Kepemimpinan dalam Islam akan dibawa ke akhirat. Kita ingat pada surat Al-Isra ayat 71, Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasi yad'una bi imamihim. Ya, bahwa setiap manusia akan dipanggil nanti dengan
bersama imam-imamnya. Jadi masalah kepemimpinan bukan hanya masalah duniawi, tapi akan dipanggil nanti baik yang pemimpin maupun yang dipimpin sama-sama akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti. Jadi tetaplah berpegang pada agama untuk memilih bagi seorang muslim itu kaitannya dengan masalah akhirat. Itu yang harus kita ingat. Kemudian kira-kira siapa yang kita pilih? Tentu saja yang kita pilih siapa saja. Yang terpenting adalah memiliki kriteria-kriteria sebagaimana seorang rasul memiliki karakter. Karena pemimpin kita utama adalah Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin yang turunannya mestinya juga memiliki karakter yang seperti itu, yakni yang siddiq. Siddiq, jadi kita pilih yang jujur, jangan sifat-sifat, jujur. Kemudian juga adalah amanah. Amanah ini bisa kita lihat dari track recordnya. Dari track recordnya dia amanah tidak, dengan janji-janji pemilunya apa tidak, dengan berbagai janji yang dia ucapkan tidak, sidik perkataannya itu jujur apa tidak. Kemudian fatonah, cerdas. Cerdasnya di sini ada cerdas tentu saja dalam konteks al-qayisu mandana nafsahu wa amila lima bada mauti. Orang yang cerdas itu bisa menahan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah matinya. Jadi pastikan calon yang Anda pilih adalah yang bisa menahan hawa nafsunya dan juga berorientasi pada akhirat nanti. Dia tahu halal haram, dia tahu tidak mengumbar emosi, dia tidak pemarah dan sebagainya, karena dia selalu berpegang pada al-qayisu mandana nafsahu wa amila lima bada mauti. Dan yang keempat adalah dia tabligh. Tabligh itu menyampaikan, tentu saja menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Nah, coba perhatikan pemimpin yang Anda pilih, pastikan dia memiliki kemampuan untuk tabligh. Nah, ini yang hal-hal yang perlu kita sampaikan. Jadi dengan demikian Anda bisa memilih orang-orang yang menjadi pemimpin itu sesuai dengan kriteria atau sifat kerasulan, sifat-sifat Rasul. Jadi kepemimpinannya adalah pemimpinan profetik, pemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang terakhir juga karena memang innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, maka kita juga harus melihat pemimpin itu harus menjadi contoh teladan tentang pengamalan akhlak, ya, akhlak yang mulia. Nah, siapa dari calon-calon yang memiliki akhlak paling mulia? Ya, jadi kalau bicara tidak arogan, kalau bicara juga kesantunan, dan kalau bicara juga penuh dengan tutur sapamu, hai semanis madu, sopan santunmu. Jadi sopan santunnya, kemudian tutur katanya, kemudian juga senyumnya yang sebagai sedekah, itu dia amalkan apa tidak? Karena kalau dia banyak senyum berarti dia banyak sedekah, dia sungguh beruntung bisa selalu bersedekah. Kemudian juga kita lihat juga, lihat kalau Rasulullah sudah kita katakan bahwa Rasul adalah seorang pemimpin yang haris dan raufur rahim, ya, sifatnya penuh kasih sayang, ya. Mendengar penderitaan, dengan penderitaan dia itu tersentuh hatinya sampai menangis. Dengan penderitaan itu bukan malah joget-joget. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebagai etika, sebagai akhlakul karimah yang harus dia tebarkan ke seluruh pelosok Nusantara dan pada seluruh dunia. Nah, dengan akhlak yang demikian, dengan kesantunan yang demikian, dan juga dia ada raufur rahim.
Dia penyayang, Raufur Rahim, penyayang. Dia welas asih. Dia welas asih. Dia welas asih dan dia penuh maaf ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran, bagi seorang yang bertakwa itu adalah memberikan maaf, menahan hawa nafsu, dan dia memberikan maaf. Wal afina aninas, wal afina aninas. Jadi kita lihat selama perjalanannya, track recordnya, apakah dia memaafkan dengan kezaliman-kezaliman. Misalnya di Indonesia itu banyak kezaliman-kezaliman para buzzer, kezaliman-kezaliman lawan politik. Karena di Indonesia banyak kan melepaskan politik dari agama, ya, sehingga banyak politisi-politisi yang menghalalkan segala cara. Nah, ini harus kita perbaiki agar kita bisa cerdas politik Indonesia lebih baik. Nah, jadi itulah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, dan tentu saja karena yang mendatangkan Tuti Mulka Mantasa, ya kan, yang memberikan, yang mencabut dari kekuasaan adalah Allah SWT, maka hak Allah untuk melakukan itu dan hak kita untuk meminta. Oleh karena itu kita harus berdoa untuk meminta, untuk memilih yang tepat di hari-hari menjelang pemilihan ini. Jadi mantapkan pilihan kita dengan istikharah, dengan Allah. Istilahnya semula ada sholat 2 rakaat dari apa yang akan kita lakukan, yang kemudian dikenal sebagai sholat istikharah. Nah, mudah-mudahan kita bisa semua melakukannya dengan gerakan spiritual. Makanya mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan Allah gariskan, dan itu kita minta sesuai dengan pula yang kriteria kemanusiaan kita. Mudah-mudahan dialah yang terpilih menjadi Presiden Indonesia dan wakil-wakil rakyat yang amanah, fatonah, tabligh, siddiq, sehingga kita memperoleh negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ketika pemimpinnya juga memegang amanah, fatonah, juga dia siddiq dan tabligh. Siapakah dia? Pertimbangan ada Anda masing-masing, dan juga dengan sholat istikharah masing-masing. Kalau itu yang sudah didapat oleh Anda, maka siapapun yang pilih Anda layak untuk berserah diri pada Allah bahwa kita sudah berusaha. Segalanya kita serahkan pada Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tonton terus Tuan Guru Channel, karena di channel ini kita akan menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.